Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM A121233160. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali di mana materi-materi yang telah saya dapatkan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan dalam mata kuliah profesi kependidikan. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan sedikit gambar di mana sejarah perkembangan profesi kependidikan. Nah, dalam gambar tersebut, di mana yang pertama ada masa prasejarah, masa Yunani atau Romawi, masa penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai sumber penghasilan atau biasanya memerlukan keahlian, pengetahuan, atau pelatihan secara khusus. Contoh profesi itu terdiri dari dokter, guru, pengacara, insinyur, bahkan lain-lainnya. Beberapa tingkatan. Terdapat pengertian profesional juga. Nah, profesional sendiri yaitu seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam suatu bidang tersebut, di mana memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang secara luas dan juga menunjukkan kinerja yang baik dan juga efisien. Nah, selain profesional, di sini juga terdapat profesionalisme, di mana mencakup integritas, kedisiplinan, keahlian, teknik, serta kemampuan atau klien secara efektif dan sopan. Selain profesionalisme, di sini juga terdapat profesionalitas, di mana suatu tingkat keahlian, kompetensi, dan juga kualitas yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menjalankan tugas atau profesinya, di mana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup sikap, perilaku, etika, kerja yang mencerminkan dedikasi, dan juga keahlian, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam profesi tersebut. Di dalam profesi itu terdapat profesionalisasi, di mana proses suatu pekerjaan atau bidang berkembang menjadi sebuah profesi yang diakui secara formal dan memiliki standar tertentu. Nah, dalam profesionalisasi, suatu aktivitas itu biasa dari sekedar aktivitas biasa menjadi pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal, serta kode etik, juga pengakuan dari masyarakat atau institut terkait. Nah, dalam ciri-ciri proses profesionalisme itu meliputi yang pertama, standarisasi keahlian dan pengetahuan. Yang kedua, pembentukan kode etik. Yang ketiga, pengakuan resmi oleh masyarakat dan juga pemerintah. Yang keempat, yaitu organisasi profesi. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan status sosial. Contoh profesionalisasi yang dapat kita lihat yaitu profesi dokter. Awalnya praktik kesehatan mungkin dilakukan tanpa pendidikan formal. Namun seiring berjalannya waktu, standar keahlian, pendidikan kedokteran, kode etik, dan juga sertifikasi menjadi bagian penting yang menjadikan itu dokter sebagai profesi yang profesional. Nah, adapun syarat-syarat dalam profesi kependidikan, yang pertama yaitu kualifikasi pendidikan. Yang pertama yaitu calon pendidik harus memiliki gelar sarjana S1 di bidang pendidikan atau bidang yang terkait. Yang kedua yaitu sertifikasi. Ya, sertifikasi ini sangat penting, di mana diperlukan untuk memastikan bahwa calon guru tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Yang ketiga yaitu kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Yang keempat yaitu ada pengalaman, di mana pengalaman mengajar baik di lingkungan formal maupun non formal. Yang kelima yaitu kesehatan, di mana calon pendidik harus dalam kondisi sehat walafiat baik secara fisik maupun secara mental. Yang terakhir yaitu etika profesi, ya, di mana pendidik harus mematuhi kode etik profesi yang mencakup tanggung jawab terhadap siswa, kolega, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu profesi guru, di mana guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, dan juga memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik tersebut. Tugas seorang guru yang pertama yaitu mendidik dan juga mengajar, yang kedua yaitu membimbing dan juga mengarahkan. Selain peran mengajar, guru juga memiliki tugas membimbing siswa dalam mengembangkan potensi, minat, dan juga keterampilan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat yaitu menyusun rencana pembelajaran (RPP), di mana mencakup tujuan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan juga evaluasi yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas diri. Ya, guru perlu terus belajar dan juga meningkatkan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan serta pengetahuan mereka secara terus-menerus. Fungsi seorang guru yaitu yang pertama sebagai fasilitator, motivator, evaluator, sebagai pengembang potensi, dan juga sebagai teladan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Nah, keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru yang pertama yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan mengelola dalam kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil,
keterampilan menjelaskan, serta keterampilan mengadakan suatu variasi. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan guru profesional, komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun sistemnya yang pertama yaitu sistem kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan juga prasarana, manajemen dan kebijakan, peserta didik, serta sistem penilaian dan juga evaluasi. Nah, komponen dalam sistem pendidikan profesi guru di Indonesia yaitu kurikulum pendidikan guru, pelatihan praktik mengajar, sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, evaluasi dan juga penilaian, serta pengembangan profesi berkelanjutan. Adapun sistem pendidikan profesi guru di Indonesia yaitu pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG, program pendidikan profesi guru atau PPG, komponen PPG dan juga sertifikasi guru. Selanjutnya yaitu model konkuren dan pre-service dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu model konkuren. Nah, model pre-service ini adalah model pendidikan guru yang menekankan pada pembelajaran teori di awal serta diikuti dengan praktik di akhir. Nah, adapun model konsekutif, model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akte kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Yang pertama yaitu pembekalan pengetahuan dan juga keterampilan. Yang kedua yaitu pemahaman etika profesi. Yang ketiga yaitu pemahaman dampak sosial dan juga psikologis. Yang keempat yaitu keterampilan berkelanjutan. Yang kelima pengalaman praktis. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan dan kolaborasi. Serta yang terakhir yaitu penyadaran sosial dan juga kultural. Selanjutnya yaitu model in-service pendidikan guru dalam pengembangan kompetensi profesionalisme. Nah, pendidikan in-service atau pendidikan dalam jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Nah, in-service training sangat penting untuk membantu guru tetap up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kurikulum. Upgrading atau penataran. Ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai, guru, atau tenaga pendidik lainnya. Perbedaan utama antara upgrading dan in-service training itu terletak pada dampaknya. Ya, upgrading lebih fokus pada peningkatan kompetensi yang langsung terkait dengan pekerjaan atau sebuah jabatan. Baik, adapun hasil yang telah saya analisa dalam subjek penelitian yang berjudul pengaruh pre-service dan in-service training terhadap peningkatan kompetensi guru sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengaruh pre-service training, di mana hasil menunjukkan bahwa pre-service training memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kompetensi guru. Kedua yaitu nilai signifikan untuk pre-service training adalah 0,001, di mana menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat penting bagi pengembangan awal keterampilan mengajar. In-service training ini juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru, di mana guru yang terlibat dalam program in-service training ini melaporkan peningkatan keterampilan pedagogis dan pengetahuan kurikulum. Nilai signifikan untuk in-service training adalah 0,000, di mana menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan sangat penting dalam menjaga kualitas pengajaran. Baik, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menegaskan pentingnya kombinasi antara pre-service dan in-service training serta upgrading bagi guru sekolah dasar, terutama di Kabupaten Bolang, Mongondo Utara. Oleh karena itu, disarankan agar program-program pelatihan ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru. Serta untuk roadmap in-service training dalam satu semester ini akan saya tampilkan di sini. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam profesi guru. Nah, masalah-masalah dalam profesi guru di Indonesia mencakup berbagai tantangan yang menghambat kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu kuantitas dan distribusi guru. Nah, meskipun jumlah guru cukup besar di Indonesia, masih kekurangan guru bersertifikat dan mengalami mismanajemen distribusi, dengan beberapa daerah kekurangan guru sementara yang lainnya itu kelebihan dalam tenaga kependidikan. Kedua yaitu kualitas guru. Ketiga yaitu kesejahteraan guru, di mana terutama bagi guru honorer dan swasta masih sangat rendah. Banyak yang menerima gaji di bawah UMR yang berdampak pada motivasi dan minat generasi muda untuk menjadi seorang guru. Yang keempat yaitu tantangan teknologi. Banyaknya guru belum siap menghadapi kemajuan teknologi dalam pendidikan, di mana menghambat proses pembelajaran yang secara efektif. Yang kelima yaitu motivasi dan penghargaan. Nah, mengatasi masalah-masalah ini mungkin memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu sistem penilaian PPG, di mana PPG adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Penilaian yang digunakan dalam PPG itu ada dua, yaitu non-tes dan tes seperti ujian tertulis, praktik mengajar, atau portofolio. Di sini alasan pribadi saya mengapa memilih Finlandia sebagai perbandingan dengan Indonesia dalam aspek kependidikan. Yang pertama yaitu in-service training, kualifikasi pendidikan, dan juga kesejahteraan guru. Nah, yang pertama in-service training. Di Finlandia ini memiliki pendekatan berkelanjutan. Pelatihan in-service untuk guru tidak hanya bersifat wajib, tetapi juga dirancang untuk berkelanjutan, di mana guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan
pelatihan-pelatihan yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan, metodologi pengajaran, dan juga teknologi. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan otonomi. Iya, guru di Finlandia itu memiliki otonomi untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sehingga meningkatkan motivasi dan relevansi pelatihan. Sedangkan di Indonesia itu keterbatasan program. Nah, program pelatihan in-service di Indonesia ini seringkali tidak berintegrasi dengan baik. Banyaknya guru yang hanya mendapatkan pelatihan sekali atau tidak sama sekali setelah lulus dari pendidikan secara formal. Kualitas pelatihan seringkali bervariasi dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua yaitu kualifikasi pendidikan di Finlandia. Nah, pendidikan tinggi untuk guru, semua guru di Finlandia itu diwajibkan memiliki gelar master yang mencakup studi mendalam tentang pedagogi dan disiplin ilmu yang mereka ajarkan. Yang kedua, selektivitas. Nah, proses seleksi untuk masuk ke program pendidikan guru itu sangat ketat, sehingga memastikan hanya calon terbaik yang bisa menjadi guru di Finlandia. Adapun di Indonesia yaitu variasi kualifikasi. Nah, di Indonesia itu masih terdapat perbedaan besar dalam kualifikasi pendidikan guru. Banyak guru di daerah terpencil yang hanya memiliki latar belakang pendidikan sarjana muda atau bahkan hanya diploma. Nah, tantangan dalam peningkatan kualifikasi di Indonesia juga meskipun ada program peningkatan kualifikasi, akses terhadap pendidikan lanjutan itu seringkali terbatas bagi guru di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu kesejahteraan guru. Di Finlandia gajinya itu kompetitif, di mana gaji guru di Finlandia cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata gaji nasional, di mana menjadikan profesi ini menarik bagi banyak orang. Dan juga fasilitas dan dukungan. Selain gaji, guru di Finlandia juga mendapatkan dukungan fasilitas yang baik, termasuk akses ke sumber daya pendidikan dan lingkungan kerja yang sangat nyaman. Adapun di Indonesia, yaitu gaji sangat rendah. Di Indonesia banyak guru yang menerima gaji di bawah standar hidup layak, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Nah, kurangnya dukungan. Banyak guru tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah atau lembaga pendidikan, di mana dalam hal fasilitas dan juga sumber daya. Harapan saya agar Indonesia bisa seperti Finlandia dalam pendidikan itu, yang pertama peningkatan kualifikasi guru, kedua infrastruktur pendidikan yang secara merata, ketiga otonomi dalam pengajaran, serta yang terakhir yaitu penghargaan terhadap profesi guru. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru demi mendekati standar pendidikan yang tinggi seperti adanya di Finlandia. Saya rasa itulah semua aspek-aspek yang telah saya dapatkan di mata kuliah profesi kependidikan ini. Saya berharap dengan adanya ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi saya dan juga lingkungan terdekat saya. Baik, saya rasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu, dan mohon maaf apabila dalam pemaparan materi-materi yang saya ucapkan dalam video ini masih sangat kurang, tapi kurang lebihnya itu adalah kemampuan dalam diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.